Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Ergi Firgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Tabalong, yaitu Bapak Muhammad Husain. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Irgi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak. Ya, sama-sama Mbak Irgi. Ya, pada episode yang lalu kita pernah bertemu dan membahas tentang program dan jadwal tahapan pemilu 2024 sebagai tanda bahwa pemilu serentak tahun 2024 siap digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024. Tahapan akan berlangsung selama 20 bulan terhitung 14 Juni 2022 sampai dengan 14 Februari 2024. Betul begitu kan Pak? Iya, betul sekali Mbak Iya, Irgi. betul banget Bapak ya. Sebelum hari pelaksanaan pemilu serentak hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan KPU. Misalnya menyusun jadwal tahapan, menyusun peraturan KPU, menyiapkan data pemilih dan juga tidak ketinggalan menyiapkan peserta pemilu. Adapun yang menjadi pokok bahasan kita dalam dialog hari ini adalah pendaftaran dan verifikasi penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Ya, langsung saja Bapak nih, bolehkah Bapak disebutkan kegiatan penting apa saja yang bisa kita informasikan kepada teman pilih yang mana pada saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Oke Mbak Irgi, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan hari ini kita akan menginformasikan bahwa tahapan dalam persiapan pemilu 2024 ini adalah memasuki tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, MRG. PKPU 4 tahun 2022 itu yang menjadi dasar kita untuk pendaftaran, verifikasi, dan juga penetapan partai politik. Nah, dalam kesempatan ini setidaknya ada 4 kegiatan penting lah yang ingin kita informasikan kepada teman-teman pemilih maupun masyarakat kita. Nah, yang pertama yaitu adalah pendaftaran. Ya, karena kita sudah tahu kan bahwa yang menjadi elemen dalam pemilihan itu adalah pemilu itu adalah peserta. Nah, jadi ada pendaftaran partai politik. Nah, yang kedua nanti ada verifikasi. Nah, verifikasi administrasi, dan yang ketiga ada verifikasi faktual, dan yang keempat adalah penetapan partai politik Mbak Irgi. Nah, inilah yang 4 bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang berguna baik itu partai politik yang dari Kabupaten Tabalong maupun masyarakat kita yang menjadi pemilih nantinya Mbak Irgi. Nah, Bapak boleh dong diceritakan kepada teman pilih apa sih tahapan pendaftaran partai politik ini, Pak? Nah, begini Mbak Irgi. Untuk menjadi peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik, tentunya untuk menjadi peserta pemilu, kan kita sudah tahu di episode yang lalu ada 75 partai politik yang memiliki lisensi dari Kemenkumham. Nah, jadi mereka itulah yang berhak untuk bisa ikut mendaftar. Nah, jadi mendaftar ini yaitu proses pendaftaran dan juga penyerahan dokumen persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan dulu kan, bahwa beberapa persyaratan dalam menjadi peserta pemilu itu ada yang pertama ada lisensi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi partai politik. Yang kedua itu adalah memiliki kepengurusan. Nah, kepengurusan itu ada yang mengharuskan 100% di seluruh 34 provinsi. Nah, kemudian 75% di tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian keanggotaannya. Kemudian juga ada 5% di tingkat kecamatan. Nah, kemudian ada juga syarat itu adalah memiliki keterwakilan dalam kepengurusan itu 30% perempuan. Nah, kemudian ada memiliki kantor tetap. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen persyaratan lainnya. Nah, seperti itulah. Nah, itulah yang menjadi syarat jadi pendaftaran. Yang mana pendaftaran ini Mbak Irgi sudah berlangsung, yaitu dari tanggal 1 Agustus
2022 tadi sampai dengan 14 Agustus. Dari 21 Dari kemarin ya, Pak? tanggal 1. Oh, tanggal 1. Tanggal 1 Agustus, 1 Agustus 2022 tadi sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2022. Nah, gitu Mbak Ergi untuk pendaftaran. Ya, Bapak bisa dijelaskan partai politik yang bisa mendaftar menjadi pemilu itu dan bagaimana cara mendaftarnya nih Pak? Nah, begini Mbak Ergi. Di dalam pemilu 2024 dengan 2029 ini 2019 tadi maksudnya. Nah, itu sebelum proses pendaftaran ini partai politik itu diminta untuk mengambil akun sipol. Nah, sistem informasi partai politik, yang mana akun sipol ini adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tentang pengelolaan administrasi, pendaftaran, verifikasi maupun penetapan partai politik. Nah, jadi maksudnya begini. Nanti dokumen untuk mempermudah kegiatan pendaftaran itu, dokumen persyaratan itu diupload atau dimasukkan ke aplikasi Sipol secara online. Nah, sehingga untuk memudahkan untuk partai politik yang mendaftar tadi. Nah, seperti syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Seluruhnya itu kan dimasukkan di aplikasi Sipol kan. Nah, seperti itu. Partai politik yang boleh mendaftar tadi kan yang pertama tadi adalah yang sudah ada terdaftar di Kemenkumham, kemudian memenuhi syarat, kemudian mengambil akun sipol. Nah, dari 75 partai politik yang mendapatkan izin dari Kemenkumham itu ada 43 partai politik yang mengambil akun sipol. Nah, kemudian sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 tadi tepat pukul 23.59 itu ada 40 partai politik yang mendaftarkan. Nah, mendaftarkan untuk menjadi peserta pemilu begitu Mbak Irgi. Iya, berarti sisanya belum ya Pak ya? Karena memang waktunya juga masih cukup lama ya Pak ya? Enggak, itu kan waktu batas akhir. Oh. Sehingga yang bahas kita tuh yang bisa ada kemungkinan menjadi peserta pemilu itu adalah 40. Yeah. Nah, 40 partai. Nah, kemudian itu kan langsung dengan penyerahan dokumen persyaratan. Nah, setelah kita kan dari pendaftaran itu kan ada namanya mendaftar. Kemudian langsung menyerahkan dokumen persyaratan. Nah, di saat persyaratannya itu lengkap, maka dinyatakan lulus untuk verifikasi pendaftar. Nah, artinya lulus dalam proses pendaftaran. Nah, mau informasikan kita begini Mbak Irgi. Dalam proses pendaftaran maupun verifikasi dan penetapan partai politik itu satu pintu Mbak Irgi. Artinya terpusat di KPU Republik Indonesia. Artinya kegiatan itu terjadinya di KPU Republik Indonesia. Nah, di KPRI. Nah, sehingga proses pendaftaran itu berlangsung di sana Mbak Irgi. Nah, sudah dilaksanakan yaitu tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2022 tadi. Nah, setelah informasikan tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 tadi. Nah, setelah diumumkan oleh KPRI itu menurut informasi ada 24 partai politik dari 40 yang mendaftar tadi. Ada 24 partai politik yang dinyatakan mendaftar dan dokumen persyaratannya lengkap. Nah, jadi boleh dikatakan bayangan sementara itu adalah calon peserta pemilu 2024 secara nasional. Bayangannya itu adalah sementara calon ya? Itu adalah 24 partai. Nah, seperti itu Mbak Irgi. Ya, dari akun Sipol tadi Bapak yang bertujuan untuk mempermudah pendaftaran dan manajemen data partai politik ya Pak ya. Kalau berbalik mundur ke pemilu 2019 tadi Bapak, apa perbedaannya pendaftaran pemilu 2019 dengan pemilu 2024? Nah, begini Mbak Irgi. Di tahun 2019 proses pendaftaran itu dan dokumen persyaratan itu fisiknya Mbak Irgi. Fisiknya semuanya disertakan dalam proses pendaftaran. Kalau kita lihat kan dulu itu waktu partai politik itu mendaftar, bayangkan dokumen persyaratan seperti
KTA, KTP, kemudian dokumen-dokumen lain itu kan bayangkan se-Indonesia kan. Nah, perwakilan dari 34 provinsi, kemudian ada perwakilan dari minimal 75% kabupaten kota, itu kan dokumennya luar biasa. Banyak ya, Banyak Pak, ya? sekali. Bahkan kalau kita buat di bahasa Tanjung itu dibuat di truk atau kontainer itu Hibak. hibak. Nah, seperti itu Nah, jadi itu Mbak Irgi tidak terjadi di 2019. Kenapa? Karena dokumen-dokumen itu lewat aplikasi akun Sipol itu Berarti melalui file dulu Pak ya, File. dikirim langsung Nah, ya Pak seperti ya? itu. Nah, pertama untuk memudahkan partai politik untuk mendaftar. Yang kedua tadi untuk memanajemen data. Nah, itu. Dan yang tidak kalah penting Mbak Ergi, dalam proses ini adalah untuk memudahkan untuk informasi publik. Nah, sehingga di sini untuk mengakses Sipol itu kan terbuka untuk KPU, kemudian ada untuk Bawaslu, nah untuk pengawasan kan. Bahkan untuk Sipol ini kita juga buka untuk masyarakat, gitu Nah, masyarakat lewat yaitu namanya kan masyarakat ini kan yang menjadi keanggotaan. Nah, keanggotaan dalam partai politik. Nah, sehingga untuk memastikan dirinya itu terdaftar di keanggotaan partai politik itu ada koneksi lah antara akun Sipol itu dengan yang namanya itu info pemilu, HTTP info pemilu KPU. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat itu bisa berkunjung ke informasi pemilu KPU sehingga dia bisa cek nik. Bisa cek nik. Sudah terdaftar apa belum? Nah, gitu, sudah Pak, terdaftar ya? atau belum kan situ. Nah, setelah kita masuk ke HTTP info pemilu, maka dimasukkan itu namanya nik kependudukan masyarakat tersebut. Nah, sehingga dia akan terlihat itu terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Nah, itu. Jadi tujuannya itu mengatakan ini tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk memastikan kalau memang dia itu betul sudah terdaftar sebagai anggota partai politik. Dan sebaliknya, dengan mengetahui tersebut juga bagi masyarakat yang namanya tercatut misalnya. Orang itu kan tidak tahu tiba-tiba ada namanya sebagai pengurus partai politik misalkan atau anggota partai politik. Nah, sehingga kalau dia merasa keberatan, dia bisa mengunjungi yang namanya Helpdesk KPU. Nah, Helpdesk KPU kemudian tanggapan. Nah, masuk ke situ sehingga dia bisa memberikan tanggapan. Nah, seperti itu Mbak Irgi. Ya, baik Bapak, kita istirahat dahulu sebentar. Setelah ini saya akan kembali ngobrol mengenai proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Baik, Bapak, setelah tadi kita di segmen pertama membahas tentang pendaftaran ya Bapak ya. Bisa dijelaskan Bapak terkait proses verifikasi administrasi itu sendiri seperti apa nih Pak? Iya, proses administrasi itu kan setelah mendaftar, maka partai politik itu sudah dinyatakan lulus di pendaftaran, kemudian akan masuki tahapan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi itu adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan pendaftaran tadi. Nah, misalkan tadi tentang betul tidak itu surat dari Kemenkumham itu. Nah, seperti itu. Pokoknya betul atau absah, tidak absah persyaratan yang menjadi persyaratannya tadi itu Mbak Ergi. Ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana untuk proses verifikasi faktual Bapak? Mohon dijelaskan nih. Nah, kalau verifikasi setelah ini, sebelum ulun menjawab itu kan, kalau verifikasi faktual itu adalah proses penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan itu dengan yang di lapangan. Nah, artinya kita mendatangi langsung ke lapangan. Nah, misalkan kantor, misalkan bujur kada adanya betul gitu, kada. Nah, ini misalnya kan alamatnya betul tidak. Nah, seperti itu kita langsung ke lapangan. Cek ke lapangan. Kemudian misalkan nanti ada namanya cek keanggotaan, sampel. Nah, itu misalnya kan nama anggota
atas nama ini misalkan. Kemudian kita cek. Nah, seperti itulah. Oh, jadi mensinkronkan antara data dan juga Dengan faktanya. fakta di lapangan. Nah, seperti itu, Oke. BRG. Siap, Bapak. Sejauh ini sudah berapa banyak partai politik yang mendaftar nih, Bapak? Ya, dari 75 partai politik yang mendapatkan lisensi dari Kemenkumham itu ada 43 partai politik yang mengambil akun sipol tadi, BRG. Nah, kemudian dari 43 yang mengambil akun sipol dengan hari terakhir pada pendaftaran itu ada 40 partai politik yang mendaftar. Nah, kemudian dari 40 partai politik yang mendaftar dengan lengkap dengan dokumen persyaratan itu ada 24 yang punya. Nah, ada 24 partai politik yang mendaftar dan juga lengkap dokumen persyaratannya. Nah, jadi untuk sementara 24 partai politik itulah yang akan menjadi calon partai politik yang nantinya juga itu baru lulus pendaftaran, BRG. Nah, nantinya akan mengikuti verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual. Nah, ini ada tambahan ya, Mbak Irgi. Lupa dijelaskan tadi bahwa partai politik itu kan ada 3 jenis ya. Jenis pertama itu adalah jenis partai politik yang sudah ada di parlemen, yang sudah memiliki ambang batas 4% kursi DPR RI. Nah, itu ada 9 partai. Nah, partai ini setelah mendaftar dan lengkap persyaratannya, kemudian mengikuti verifikasi administrasi, kemudian lulus, maka dia langsung dinyatakan untuk menjadi calon peserta pemilu. Nah, beda dengan jenis partai yang kedua ini, yaitu partai yang sudah mengikuti pemilu 2019, tetapi tidak ada parlemen di DPR. Nah, tidak ada DPR-nya di parlemen, maka dia akan sama seperti partai baru. Setelah mendaftar, lengkap persyaratan, kemudian memasuki verifikasi administrasi, kemudian memasuki verifikasi faktual tadi juga mengikuti. Nah, seperti itu, Mbak Irgi. Ya, Bapak, kapan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2020? Nah, ini penetapan partai politik peserta pemilu dan juga hasil pengundian nomor urut nantilah itu dilaksanakan oleh KPRI, yaitu pada 14 Desember tahun 2022, Mbak Irgi nanti. Ya, terima kasih Bapak. Pemirsa, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan obrolan kita, tetapi setelah iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami melanjutkan obrolan kita. Di segmen ketiga kali ini, Bapak, apa saja sih kegiatan yang dilakukan KPU Tabalong dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik kali ini? Ya, terima kasih Mbak Irgi. Setelah terbitnya PKPU 4 tentang pendaftaran, verifikasi, dan juga pendaftaran partai politik, KPU Tabalong itu melakukan rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi kepada, pertama adalah partai politik. Ada 22 partai politik kita undang waktu itu kan. Ada 22 partai politik yang melapor ke Kesbangpol kita. Nah, jadi itulah yang kita undang. Itu kemudian ada Forkopimda, stakeholder terkait. Nah, itu kita melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mensosialisasikan tentang tahapan-tahapan pemilu 2024. Yang mana kita kan sudah tahu bahwa ranahnya pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik adalah satu pintu di KPRI. Sehingga kita bisa nanti dalam sosialisasi itu kan kita untuk memberitahukan yang mana ranahnya dari kabupaten kota, KPU kabupaten kota. Nah, seperti itulah. Jadi ranahnya atau kegiatan yang dilaksanakan KPU kabupaten kota itu dalam proses ini adalah nanti menunggu data verifikasi administrasi tingkat kabupaten kota yang dikirim oleh KPRI. Nah, seperti itu. Itulah yang nanti akan kita verifikasi sebagai tugas dari KPU kabupaten kota. Nah, seperti itu. Yang pertama tadi adalah rapat koordinasi tadi. Yang kedua, KPU melakukan sosialisasi baik sosial media untuk kepada masyarakat. Nah, itu yang mensosialisasikan tentang
keikutan dalam partai politik tadi. Nah, ciknik tadi kan untuk apa namanya mempermudah untuk mengetahui tentang keanggotaan partai politik. Kemudian kalau masyarakat ada yang keberatan untuk menjadi namanya dicatut sebagai anggota partai politik kan bisa memberikan tanggapan. Nah, bahwa dia itu keberatan untuk menjadi partai politik. Nah, di aplikasi itu juga di mengunjungi dari info pemilu tadi kan. Kemudian kita lagi mengunjungi Hubdesk KPU untuk memberikan tanggapan. Nah, itu alhamdulillah kalau masyarakat itu bisa melaksanakan itu sangat mudah lah. Dalam bentuk keterbukaan publik. Nah, seperti itu. Dan juga KPU Kabupaten Tabalong BRG membuka helpdesk. Nah, sebagai bentuk pelayanan kepada partai politik kalau ada yang mau konsultasi atau ada yang mau ditanyakan. Nah, seperti itu. Dan juga misalkan ada masyarakat yang misalkan namanya itu tercatut dan mau minta bantu untuk apa namanya masuk ke helpdesk-nya KPU RI untuk memberikan tanggapan, maka bisa datang ke kantor KPU Tabalong untuk minta bantuan ke helpdesk KPU Tabalong tadi untuk bisa masuk ke helpdesk KPU RI itu maksudnya untuk memberikan tanggapan begitu Mbak Ergi. Iya. Jadi selain rapat koordinasi, sosialisasi juga memberikan kemudahan berupa helpdesk ini ya Iya, Bapak ya. begitu Mbak Ergi. Oke Bapak. Apa sih himbauan dan harapan Bapak kepada partai politik dan juga masyarakat demi suksesnya pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini Bapak? Ya, tentunya ini Mbak Ergi dalam pendaftaran verifikasi partai politik itu kan melibatkan partai politik dan juga masyarakat banyak. Sehingga mudah-mudahan dengan kita bersosialisasi, memberikan informasi, ini partai politik itu bisa aktif dan juga masyarakat itu bisa aktif dalam kegiatan ini. Paling tidak kan dia mencek keanggotaannya tadi. Nah, seperti itulah. Mudah-mudahan proses pendaftaran, verifikasi sampai dengan penetapan partai politik berjalan dengan baik, lancar, sehingga kita mengetahui nanti partai apa saja yang ada di Kabupaten Tabalong. Sehingga nanti kita akan dari partai tersebut akan berada calon legislatif. Baik itu DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota yang menjadi pilihan masyarakat. Nah, seperti itu Mbak Irki. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Hussein ya. Siap Mbak Irki, Bapak, terima kasih sama-sama. banyak yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Semoga penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berjalan sukses dan lancar. Saya Ergi Virgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.